Sebab ketika kami ada di hadirat-Mu, bahkan ketika kami duduk diam menikmati firman-Mu, kami percaya firman-Mu terus mengubah cara pandang kami. Bukan hanya sekedar mengubah moralitas dan karakter kami, tetapi membawa kami mengerti apa yang Kau mau, supaya kami hidup menurut apa yang Kau inginkan, menyenangkan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin glamor, di tengah dunia yang semakin hanyut dengan keinginannya untuk menyimpang dan menyeleweng dari apa yang Tuhan mau, tapi di hadirat-Mu kami terus diperbaharui. Terima kasih Bapak Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Berfirmanlah buat kami ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, sehingga di dalam firman-Mu kami mengalami kemerdekaan. Kami percaya firman Tuhan mendatangkan mukjizat atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sambut firman Tuhan. Kita yang siap dengan firman Tuhan dengan iman sama-sama berkata amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom alaikum berkat Elohim Besem Hamasya. Kita bersyukur hari ini bahwa Tuhan begitu baik buat kita. Bahwasanya dalam kebaikan Tuhan yang limpah kita masih boleh menikmati hidup dalam segala kelimpahannya Tuhan. Dalam artian kadang-kala kita ya dalam hidup ini kadang-kala merasa jujur saja secara manusia kita orang yang kekurangan, tapi sesungguhnya mau bilang kekurangan maka ada, akan begitu kan? Bahkan kadang-kala makanya bapak pilih bilang kekurangan. Kita kok nyana masuk akal nih kekurangan ini DP kerangka definisi pengertian kekurangan ini apa gitu kan? Nah, toh gitu. Karena bicara soal kekurangan ya hari ini kita melihat orang gaji berapapun tetap kurang. Ada orang gaji 50 juta, 30 juta, 15 juta per bulan kurang. Ya kan begitu. Jadi dengan kata lain bahwa ukuran kekurangan dan kelimpahan itu kalau mau diukur menurut pengertian masing-masing beda. Tapi kalau mau ukur secara umum sebenarnya kok kekurangan itu kecuali makan setengah mati. Nah itu tuh kekurangan. Doinya ndak ada, itu tuh kekurangan. Dan begitu kan? Ya mau beli pakaian sorobe itu kan, mau beli selop so putus yang ndak ada, itu tuh kekurangan. Tapi bagi kita kan makan ada, pakaian ada, bahkan kadangkala di lemari masih ada yang belum kita pakai, cuma jadi koleksi, atau bahkan ada yang cuma 1-2 kali pakai kayak so gantung di situ. Sepatu pun begitu, belum teh putus, belum teh robek gitu kan, belum tak angka DP telapak, so ada yang baru. Oke, itu dalam kacamata manusia. Karena kadang-kala kita ini manusia suka mendramatisir hidup kita, seolah-olah kita orang paling menderita sedunia. Padahal ya biar hidup sederhana, setidaknya ada rumah, gitu kan? Beras masih ada di tanpa beras. Bagaimana dengan orang yang tinggal di kolong jembatan? Tidak ada persediaan beras, gitu kan? Ya, tinggal di perantauan. Jadi dengan kata lain bahwa hari ini sebenarnya ada banyak hal sih yang Tuhan taruh untuk dipelajari dalam kerangka bahwa kehidupan bersama dengan Kristus atau pengiringan kita dalam penyerahan diri kita untuk mengikuti Yesus itu perlu kita evaluasi dan kaji ulang setiap hari. Karena ada banyak pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kelihatan benar, tapi sesungguhnya semua hanya sebuah kamuflase, hanya sebuah tadi
bahwa kita manusia suka mendramatisir hidup kita, seolah-olah kita hidup paling buruk gitu kan. Padahal sesungguhnya kalau kita amati dengan jelas hidup ini, setiap hari, setiap waktu yang kita jalani, justru kita dapati hidup ini bukan turun tapi naik, gitu kan? Justru kita dapati bahwa kehidupan kita semakin hari justru semakin bertambah, bukan hanya dari segi usia, tapi dari stratifikasi sosial. Iya kan? Contoh aja, bahwasanya kalau kita amati dari hidup kita dari tahun ke tahun, sederhana aja, dari penggunaan properti lah yang kita pakai di tubuh ini. Mungkin tadinya kita masih belum punya pekerjaan yang tetap, ya kita cukup puas dengan barang-barang yang harganya ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Walaupun ada banyak orang di luar sana biar nyanda ada marba paksa. Maka kalau orang yang berpikir bijaksana, setidaknya sesuaikan dengan ukuran kebutuhan kita. Mungkin kalau dulu kita pakai barang, kalau kita mau beli sepatu kualitasnya itu harganya 100 ribuan, ya kan? Tapi kemudian semakin kita dapat pekerjaan yang lebih baik, penghasilan lebih baik, gitu kan, harga sepatu semua mau dia mau pakai yang 100 ribu, dia mulai cari yang 200 ribu, 300 ribu, agar begitu kan? Baju pun begitu, semua sesuai kebutuhan, gitu kan, sesuai ukuran. Nah kita dapat, coba Anda lihat gitu kan, penggunaan properti dalam hidup kita aja gitu. HP, tadinya kita cukup dengan HP yang ratusan ribu, tapi lama-kelamaan mulai naik, kita puji Tuhan bos boleh beli HP yang 1 jutaan. Kaget tahun depan so yang 2 jutaan. So naik gitu kan. Artinya itu secara otomatis karena memang janji firman Tuhan juga bagi kita naik bukan turun. Ini bukan bicara teologi kemakmuran, ini bicara penggenapan janji. Tapi hari ini kita mau belajar, ya, mari kita buka bersama satu surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Oke, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ke-3. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. 1, 2, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Alkitab membedakan antara ibadah dan latihan badani. Latihan badani itu olahraga. Memang kita tidak bisa pungkiri ada istilah Latin gitu kan. Ya, mensano in corporisano gitu kan. Mensana maksud saya. Jadi di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Oke. Artinya bahwa makanya dalam istilah itu orang berusaha supaya tubuh ini jadi kuat, fit. Oke. Tetapi persoalannya Alkitab berkata bahwa latihan badani itu terbatas. Berbeda dengan ibadah. Bukan berarti bahwasanya latihan badani terbatas terus dibuang saja latihan badani itu, tidak bisa gitu kan. Artinya
Alkitab cuma menjelaskan bahwa perbandingan antara ibadah dan olahraga atau latihan badan itu ya hanya dibatasi hanya dalam kehidupan kita di dunia ini, maksudnya ya gitu kan. Ya kalau Anda di surga kan nggak butuh olahraga, karena kita tidak hidup di dalam tubuh jasmani yang yang perlu dirawat gitu kan, perlu di-manage, karena kita dalam kehidupan kita semenjak manusia jatuh dalam dosa dan Tuhan menetapkan manusia untuk mati dengan menjauhkan manusia dari pohon kehidupan, sehingga akses kepada pohon kehidupan itu tidak bisa dicapai manusia dan manusia tidak lagi bisa mengkonsumsi buah pohon kehidupan. Dengan kata lain, kematian itu mulai dialami sehingga ada proses penuaan dalam diri manusia. Makanya harus bagaimana minimalisir untuk proses penuaan itu, kan begitu kan? Kalau mau ditiadakan tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghindari dari proses penuaan kecuali oplas, gitu kan? Operasi plastik. Tapi yang namanya proses penuaan itu alami, makanya ya yang bisa dilakukan oleh manusia hanya memperlambat proses itu. Oke. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami di sini bahwa ketika firman Tuhan menjelaskan tentang ibadah yang berguna dalam segala sesuatu karena mengandung buah janji, baik kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di dunia yang akan datang. Nah, jadi dengan kata lain bahwasanya itu yang saya maksud, bahwa janji Tuhan bagi kita mencakup kehidupan di dunia ini adalah mencakup kehidupan kita, atau bagaimana kita bisa bertahan dalam kehidupan ini untuk mempertahankan eksistensi kehidupan untuk berguna bagi Tuhan, kan begitu kan? Ya, seperti ada yang berkata bahwasanya mana yang betul, makan untuk hidup atau hidup untuk makan, akan begitu. Ya, ada orang bilang, oh makan untuk hidup, ya kita makan karena supaya hidup, ya jadi kerjanya makan terus gitu kan, supaya hidup. Maksudnya hidup untuk makan, jadi kerjanya cuma makan terus. Nah, dalam artian bahwasanya kita makan untuk hidup, terus hidupnya untuk melayani itu. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa cakupan janji Tuhan dalam hidup kita mengenai apa yang kita perlukan dalam hidup ini sebenarnya itu yang dijelaskan dalam surat Nabi Amos, bahwasanya carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ya, artinya bicara soal hubungan yang kita bangun dengan Tuhan akan membawa kita dalam sebuah kehidupan. Tentunya kehidupan itu mencakup dua, kehidupan di dunia dan di dunia yang akan datang. Itu secara umum, secara luas, karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berdusta dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita perlu memahami bahwa ketika Tuhan berjanji kepada kita bahwasanya Dia menjamin kehidupan kita di dunia ini, sebenarnya itu menjadi sebuah pegangan kuat bagi kita sehingga melenyapkan ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan. Karena memang bahwasanya dalam menjalani kehidupan kita tidak lepas dari persoalan dan masalah, itu real gitu, itu fakta kehidupan. Ya, Ayub pasal 7 berkata bahwa manusia selama menjalani kehidupan di dunia dia harus bergumul. Tetapi toh dalam pergumulan itu bahwasanya tidak ada pergumulan yang bisa mematikan dan menghancurkan kita selama kita bersama dengan Tuhan, atau selama kita ada di bawah naungan janji. Karena janji itu meliputi di dalamnya jaminan untuk membawa kita dalam kemenangan di setiap masalah. Di dalam janji itu di sana memberikan jaminan bagi kita ada jalan keluar dalam setiap pergumulan. Justru masalah yang kita alami dalam hidup ini adalah cara Tuhan untuk memperlihatkan kemahakuasaannya, bahwa Dia yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Tetapi satu hal yang penting bagi kita adalah bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia ini, tapi kehidupan kita harus bertahan sampai di dunia yang akan datang. Yesus bilang begini, sekalipun kamu memiliki seisi dunia ini,
Tapi apa gunanya kalau engkau binasa? Makanya tadi malam kita belajar bahwa ketika Tuhan mulai bawa kita mulai naik, ketika Tuhan mulai menggenapi janji kita untuk mendudukan kita sebagai kepala, satu hal yang perlu kita pikirkan adalah bahwa semakin Tuhan bawa kita naik, semakin hidup ini harus punya kualitas dan berkenan sama Tuhan. Jangan begitu. Supaya ketika kita naik, kita tidak terseret. Kita tidak naik hanya untuk jatuh. Kita tidak naik hanya untuk menjadi oposisinya Tuhan. Tahu oposisi? Tidak menjadi musuhnya Tuhan. Justru ada banyak orang ketika dia naik, justru dia menjadi lawan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, justru banyak orang ketika mulai naik, mulai terjebak kepada berbagai macam kompromi dalam hidup ini. Karena persoalannya bahwa ketika orang mulai naik, kebutuhan jiwanya mulai terpenuhi. Dan paling banyak orang jatuh pada waktu kebutuhan jiwanya terpenuhi. Maksudnya, kan ketika kita mulai naik, orang mulai cintai kita, mulai akui kita, mulai hormati kita, hargai kita kemana-mana. Bos, Pak mari silakan di sini. Biar kita jangan di sini. Paham maksudnya? Belajar dari Yaki, monyet. Tidak ada monyet jatuh pada waktu angin kencang, kecuali pohonnya rubuh. Selama pohonnya tidak rubuh, biar angin sekuat apapun, monyet tidak akan jatuh. Tapi kebanyakan monyet itu jatuh pada waktu angin sepoi-sepoi. Nah kadang-kadang kan kita, ketika kita mulai naik, ada banyak orang, justru pada waktu dia di puncak kesuksesan, justru dia meninggalkan Tuhan. Nah ini menjadi awasan buat kita. Bahwasanya Tuhan tidak pernah melupakan janjinya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi satu hal yang perlu kita ingat dalam hidup ini, bahwa kita diperingati bahwasanya kadangkala Tuhan ya suka menguji kehidupan kita pada waktu kita ada di atas. Satu ketika cerita tentang orang muda yang kaya, orang muda yang taat sama Tuhan. Ketaatannya membawa dia menjadi kaya raya. Tapi suatu ketika dia tanya kepada Tuhan Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Karena mungkin dia coba untuk meyakinkan dirinya bahwa apa yang dia lakukan itu sebetul. Karena memang fenomena Yesus pada zaman itu luar biasa. Orang banyak mengakui, oh dia nabi Tuhan. Oke. Makanya dia datang tidak mengkonfirmasi bahwa apa yang dia lakukan sebetul. Apakah cari pujian sama Tuhan juga tidak tahu. Tapi yang jelas kalau dia tanya itu berarti dia mau meyakinkan dirinya bahwa sebetul. Jadi banyak orang kan ketika mau lakukan sesuatu, kalau dia merasa mungkin cuma kita kepikiran ini. Nah, dia coba tanya hamba Tuhan, Bapak menurut Bapak kok bagaimana ini sebetul? Ya, sama dokter Oma kadang-kala kalau jatah share sini, sharing, Oma aja cerita. Ya akhirnya Om ajar, aku bagaimana Pak Pendeta? Sebetul itu, bagi. Dia tanya, guru apa yang harus ku perbuat untuk peroleh hidup yang kekal? Dan dia melakukan semua perintah itu. Oh sudah. Oh mantap ini berarti, oh pasti ini, gitu kan? Tapi yang luar biasa dia tanya, apa yang kurang? Artinya dia ingin cari tahu bahwasanya dalam semua hal yang dia lakukan itu ada enggak yang masih kurang, ada enggak yang perlu kita lakukan. Karena memang dia semangatnya karena dalam semua ketaatan itu dia menikmati, dia diberkati. Dan dari sini kita mau belajar tidak semua ketaatan kita mendatangkan berkat. Justru kadang-kadang ketaatan kita justru membuat kita kehilangan apa yang kita punya. Sama seperti orang ini, apa yang kurang? Kalau Tuhan bilang, kalau kita suka sempurna apa? Jual semua. Betul?
awalnya ketaatan itu mendatangkan berkat, betul. Tapi ketika ketaatan itu hendak disempurnakan, justru Tuhan menuntut sebaliknya. Berani nggak kau kehilangan? Ketaatan yang sempurna adalah ketika kita berani mengorbankan apa yang penting buat kita. Hari ini ketaatan banyak orang itu ketaatan apa ya? Kalau mau pikir pemikiran ketaatan itu kan punya tingkatan gitu. Mungkin ketaatan dasar. Tuhan kalau tak kasih 100.000, kasih 1 juta ya. Ketaatan barter. Taat sama Tuhan dengan harapan berkah. Taat sama Tuhan dengan harapan mujizat. Tapi ketika Tuhan bilang kalau kau tidak sempurna dalam ketaatan, berani tidak kau jual? Berani tidak kau kehilangan? Abraham disebut bapak orang percaya ketika Abraham tidak segan-segan dengan hati yang tercabik-cabik. Mungkin Abraham tanya, kalau Tuhan pingin tadi ya, kalau boleh kita juga kita persembahkan, tapi ini jangan dia loh, tapi permata itu apa ahli waris itu, tinggal dia satu saudara usir. Tuhan pingin. Ibu-ibu aja lihat kalau anak sakit mulai berdoa, Tuhan kasih pindah jadi sakit pergi kita. Jangan dia kalau ketika Abraham angkat pisau itu, Tuhan tahu sonekatmu. Abraham jangan dulu, tahan. Nyata cuma tes, cuma coba. Ternyata kita tahu mana behat, nyata sayang kita. Ya, tiba-tiba Abraham, ada bunyi domba. Ada domba. Menurut penelitian domba itu tidak bisa naik gunung. Binatang domba itu tidak bisa naik gunung. Kok tiba-tiba ada domba di atas gunung? Itu penyediaan Tuhan. Makanya di atas gunung Tuhan menyediakan, kata Abraham. Makanya ini kita perlu pelajari bahwa mungkin alasan ada banyak ketika orang sudah di puncak kesuksesan. Ada banyak orang pada akhirnya gugur dalam ketaatan karena dia tidak berani kehilangan itu. Karena kadang-kala Tuhan suka uji melalui pergumulan persoalan. Coba lihat Daniel sudah di puncak kesuksesan waktu itu. Di antara 3 pejabat tinggi negara, dia salah satu. 3 tangan kanan raja media Persia, dia salah satu. Dan tiba-tiba mereka bikin intrik untuk Daniel, bagaimana jatuhkan Daniel. Biasa kalau orang jujur lalu dunia birokrasi itu biasanya ya yang korup-korup biasanya cari cara bagaimana dia terlempar di ujung pulau sana gitu kan. Pokoknya yang jujur-jujur taruh di desa-desa supaya dia nyanda muka mulu. Sudah dia mau bawa muka mulu Pak BPK, KPK, dorong setengah mati sedikit-sedikit orang dari boleh kok begitu. Kita gitu kan. Sudah tersiksa lah orang gitu. Akhirnya mereka cari cara. Bayangkan gitu kan. Daniel punya alasan untuk bela diri. Udah. Daniel bisa. Tuhan, karena raja betul, gitu kan? Karena raja so ambil keputusan, oleh kuat Tuhan cuma 1 bulan, alpa ini, gampang, 1 bulan ya masuk gereja boleh, nyapa, toh, mulai kompromi,
menuntut kompromi, banyak apa-apa. Cuma 1 bulan boleh tuh, boleh. 1 bulan ya ibadah, nyata doa 1 bulan ya apa-apa. Kasih lewat ke Tuhan ini, karena buat sih. Boleh. Kan orang Kristen sekarang 1 tahun boleh. Saya ingat kalau model begini sama dengan Saul. Ya, kita sudah bahas kemarin tentang Saul. Tapi waktu saya lihat lagi tentang cerita Saul, aduh, ternyata Saul ini parah gitu kan. Coba kita lihat sejenak. Ya. 1 Samuel pasal yang ke 15. Saya berharap ini jadi pelajaran bagi kita, jangan ikuti model begini. Ini parah sekali. Satu Samuel 15 dari ayat 18, dari ayat 17. Ya. Sesudah itu berkatalah Samuel ini kepada Saul, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Artinya yang pertama Tuhan ingatkan Saul, Nana kan dulu waktu mau lantik jadi raja, Nana bilang kita ini tompe suku paling kecil di antara suku Israel. Kok di antara tompe suku, tompe kau paling kecil. Nana dulu minder, bilang kecil-kecil. Tuhan akan Nana jadi raja. Jadi sebenarnya kadang-kala Tuhan jaga angkat orang-orang dari bawah, bodoh, diangkat jadi pintar, mempermalukan orang bijaksana, orang yang tidak berarti. Karena kalau Tuhan melakukan kesalahan, gampang Tuhan jaga singa, ingat dulu. Gitu kan? Dulu ngakere, homostel-stel gitu kan? Ya, gampang aja Tuhan mau kasih ingat. Oke. Terus ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jadi mata Tuhan? Perhatikan kata Saul, bilang begini sama Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa agak raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing dan domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Artinya begini, saya merasa bahwa dari pihak dia melakukan kehendak Tuhan. Cuma agak raja Amalek itu yang dia bawa, terus dia coba fitnah DP bawahan. Tapi rakyat yang khususnya itu inisiatif rakyat yang ada itu domba-domba dengan pemikiran bahwasannya itu kok untuk persembahan. Tapi persoalan walaupun dia mau fitnah rakyat kan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa persetujuan raja. Ada banyak kan orang hari ini ketika jadi pemimpin, pokoknya kalau ada kesalahan, DP bawahan dia fitnah-fitnah. Tapi kalau coba prestasi, siapa dulu? Giliran terima bonusnya cair sampai di bawah, berhenti sampai di kepala. Nyanda di sini, di sana. Karena di sini belum jadi kepala, nanti. Baru kalau nanti sudah jadi kepala, awas kok begitu. Yang boleh. Ya kan begitu. Seperti minyak dari kepala Harun turun ke jubah. Ya kan begitu. Oke, terus ketika Samuel bilang begitu, ketika Saul bilang begitu, Samuel bilang, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran sembelihan dan lebih daripada mendengar suara Tuhan? Oke, wah. Terus habis itu ayat 24, berkatalah Saul kepada Samuel. Ketika Samuel tegur dia di ayat 22-23, baru Saul bilang, aku telah berdosa. Sadar betul dia, gitu kan? Terus sebab telah kulangkai kita Tuhan dan perkataan, tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan. Jadi dia habis fitnah para rakyat, dia berbuat seolah-olah dia tertindas, dia terancam.
Aduh, nih orang ini memang parah. Jadi seolah-olah gitu kan, ya dia sebagai pemimpin yang pertama bahwasanya dia menganggap bahwasanya rakyat kok yang suka-suka gitu kan, yang ambil gitu kan. Tapi ujung-ujung ketika dia tersakiti, wah sebenarnya wah takut dengan rakyat karena ketuduran itu. Mungkin seolah-olah jujur dia mau bilang bahwasanya dengan rakyat itu arogan, dengan rakyat itu suka-suka, ancam dia, tekan dia. Padahal kalau mau jujur, ketika Daud aja yang tidak bikin kesalahan hanya karena persoalan dia iri dengan Daud, dia dusu-dusu. Imam aja tidak segan-segan dia habisi satu keluarga. Terus kalau mau bilang dia takut dengan rakyat, ketika dia perang dengan orang Filistin, dia bilang sama rakyat, Nikole ada yang makan sampai malam, nyanda ada yang makan. Berperang musuh, nyanda makan. Rakyat ikuti. Terus dia mau bilang dia teraniaya, dia tersolid, supaya untuk membenarkan dirinya di hadapan Tuhan, dia fitnah orang lain dan membuat sebuah cerita seolah-olah dia orang yang terzolim. Saya berharap bahwasanya kita belajar dari model itu. Sebenarnya sederhana, kalau salah bilang itu salah. Seperti Daud, ketika Nabi Nathan datang, cuma pakai ilustrasi, ada seorang janda yang punya anak domba, dia yang rawat ke siang makan, disuapi bersama anak-anak. Cuma itu. Kemudian ada orang kaya di daerah itu karena dia punya banyak ternak. Jadi ketika ada tamu dari jauh yang rasa sayang mengorbankan dari ternak yang banyak, dia ambil janda pun. Daud marah sekali. Apa itu? Pokoknya mati, dia mati. Dia kaget, Nathan bilang nggak gitu kan. Walaupun ya ada kemarin cerita sama teman pendeta bilang, cuma roh Nathan kata hari ini lagi lenyap dari gereja karena persoalannya banyak hamba Tuhan gitu kan, karena sudah dana dari pemerintah, jadi misalnya ada seperti Nathan dia tegur-tegur, salah itu salah kan, ya tapi itu urusan lain gitu kan. Nah kita lihat dalam konteks ini jauh deh ya. Makanya saya berharap bahwasanya bagian-bagian ini mengkoreksi diri kita, bahwa kita bersama dengan Tuhan bukan hanya yang kita kejar, bukan hanya penghidupan di dunia ini, tetapi penghidupan di dunia yang akan datang juga. Jadi dua bagian yang kita harus kejar, bahwa kehidupan di dunia ini kita berhasil menikmati janji Tuhan, begitu juga di dunia yang akan datang. Makanya bagaimana supaya ketika kita ada di puncak kesuksesan kita tidak terseret, biasa aja. Kalaupun kita harus kehilangan, ya jadi seperti air, Tuhan yang memberi ya. Kalau Tuhan mau ambil, ya silakan. Berkaca dari Daniel tadi, belajar dari Saul. Daniel tidak mau mengambil keputusan untuk kompromi sama Tuhan boleh kuat 1 bulan Jonya tidak doa ya. Samuel kata, maksud saya Daniel, ketika Daniel dengar maklumat raja, Daniel tahu berdasarkan keputusan media Persia, keputusan raja yang dicap dengan meterai cincin raja itu tidak bisa dianulir sekalipun oleh raja, harus dilaksanakan. Raja sudah terlanjur ambil keputusan, tulis siapa dalam 1 bulan mengajukan permohonan kepada Tuhan selain kepada raja. Daniel tetap
karena dia punya komitmen dengan Tuhan satu hari tiga kali menyembah Tuhan. Sementara menyembah dia digerebek. Jadi digerebek bukan karena korupsi. Saya baru dapat itu kan kasus digerebek karena menyembah Tuhan. Nah, oke lah. Akhirnya dia harus dikasih mas. Raja nggak bisa batalkan itu. Ya sudah. Tapi bagaimana orang yang kelihatan kehilangan, tapi sesungguhnya justru eksistensi itu Tuhan kerjakan. Justru cuma sejenak aja dia dikasih, cuma satu malam menginap di gua sini. Pagi-pagi raja sini, kendati malam biasanya raja didatangi oleh penghibur, oleh biduan dan biduanita, ya gitu kan, penyanyi-penyanyi penghibur, penari gitu kan. Ya kalau kerajaan kan begitu, raja nggak mau karena dia ingat damai. Bayangkan kan, raja sayang sekali ingat, sayang sekali. Ini yang saya maksud bahwasanya bahwa anak Tuhan itu tidak perlu cari muka, tetapi dengan kemurnian, dengan ketulusan melayani, justru akan memikat orang-orang yang ada di atas dia. Yusuf baru loh di rumah Potifar, tiba-tiba langsung dipercayakan. Sama Yusuf baru ketika pindah di penjara, kepala penjara kasih loh kepercayaan. Tapi kan orang-orang yang betul-betul hidup dalam kebenaran bisa memikat hati orang-orang di atas. Orang pikir cari muka, bukan cari muka. Kalau cari muka gampang ngelihat. Kalau bosnya nggak ada, tidur dia. Coba bos ada, alegot dia bersih. Itu tuh cari muka. Nah kan begitu tuh. Gampang mulai orang cari muka. Inilah yang punya hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia. Kalau ada yang lihat, coba kalau ada yang lihat, macam-macam dia mau bikin. Nah, ini yang kita perlu belajar dan pahami dalam hidup ini. Berjalan bersama Tuhan. Dan bahkan yang luar biasa, orang bilang bahwa lain pimpinan pasti lain perangkat. Nyanda tinggalnya, nyak berlaku filosofi. Daniel buktinya dari masa kepemimpinan atau kekuasaan bangsa Babilonia, Nebukadnezar, Daniel dipakai sampai ketika media Persia taklukkan Babilonia. Bukan cuma ganti raja, ganti kerajaan. Ketika Babilonia hancur oleh media Persia, Daniel masih dipakai di sana. Gampang aja kalau orang punya kualitas. Kisah-kisah Daniel memang ketika berganti raja Daniel nggak pakai. Tapi ketika ada masalah, orang mulai bilang sama raja, dulu waktu raja Pepapa memerintah, ada raja Pepapa pegawai, dia cerdas, ada Tuhan dia, panggil dia. Muncullah Daniel, presentasi angka, tak pakai terus. Nggak perlu ketika, kalau sekarang kan lain. Ketika pimpinan daerah terganti, semua otot di sana. Mau apa? Kenapa gitu kan? Menyedihkan. Kristen. Sebenarnya tunjukkan aja kualitas kita. Biar orang yang melihat bahwa kita punya kualitas. Dan kita harus menunjukkan bersama Tuhan bahwa orang butuh kita. Bukan sok-sok penting, tapi memang gitu kan. Kita punya itu. Kita tidak perlu menyombongkan, ini yang butuh. Enggak. Biasa aja. Tapi satu ketika kalau memang Tuhan mau promosikan, orang pasti butuh. Siapa mau disangka gitu kan. Yusuf seorang budak, seorang narapidana, tiba-tiba karena raja butuh. Ngana itu. Raja nggak tahu Yusuf di penjara, cuma lewat kepala juru minum. Tapi kemudian Yusuf dipanggil. Ketika raja lihat brilian orang ini, cerdas orang ini, ya sama dengan tapi pegawai, sarjana, magister, sekolah pendidikan lengkap, nyak sampai ngana tuh. Ya begitu kan. Dalam artian kualitas itu kita bersama Tuhan, antara kita dengan Tuhan. Nanti orang tinggal menikmati. Haleluya. Makanya adalah bagaikan bejana siap dibentuk,
Jadi bejana hidup kita itu dibentuk oleh Tuhan supaya dia retak-retak, dia bocor-bocor, Tuhan tampal si bagus dulu, baru ketika itu Tuhan isi. Ya kan? Ketika sudah terisi penuh, tinggal tumpah-tumpah ke orang. Sama loh yang saya bilang ketika di sekolah Alkitab. Tahu nggak ini sekolah Alkitab di sini untuk apa? Yang pertama, untuk dibentuk menjadi indah dan diisi dengan apa? Pengetahuan, pengertian, kemampuan, kecakapan. Sama seperti sekarang. Saya menyadari kehidupan saya. Ya. Ibaratnya hari ini dalam dunia pelayanan tinggal ditumpah. Kemampuan main keyboard dari mana? Dari sekolah Alkitab. Kemampuan main drum dari sana. Pengertian-pengertian firman Tuhan dari mana? Dari sana. Divisi di sana. Bunda Gembala pun begitu. Tinggal turun di medan. Tinggal kita kembangkan apa yang soteris. Betul. Itu. Sehingga orang merasa butuh, orang diberkati. Cari. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita Yesus Kristus. Jadi dengan demikian, dalam hal ini kita perlu belajar untuk terus mengevaluasi diri kita. Bukan berarti bahwasanya kita tak perlu berpikir soal apa yang sementara kita kerjakan dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan berdasarkan panggilan. Ya, ada di perusahaan alat berat, kesehatan, Pak Victor juga di birokrasi, ada juga yang ibu rumah tangga, pelayanan, ya masuk jual cookies apa gitu kan. Bukan hanya itu yang kita pikirkan tiap hari, bagaimana mau cara jual cookies supaya orang menarik. Bukan cuma itu, tapi kita perlu berpikir soal bagaimana kehidupan ini harus terus menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kurang? Tapi hati-hati kalau bilang, berarti kalau mau tanya ke Tuhan, Tuhan apa yang kurang menurut Tuhan? Hati-hati, yang ujung-ujung kecewa. Sama orang kan kalau mau berdoa, Tuhan berikan aku hati yang sabar. Hati-hati aman. Habis ngana berdoa selalu bilang, aduh siapa yang amin nih sobo sudah. Hati-hati kalau semua berdoa, Tuhan kasih kita hati yang mengampuni. Oh siap-siap orang datang tempelin. Ketika datang ke ujian kesabaran dan ujian mengampuni, waduh. Jadi makanya ada satu pendeta bilang, kita ada satu lagu kita tidak berani mau menyanyi dari awal. Lagu apa? Ujilah aku Tuhan. Sedangkan dia nak minta, dia mau dapat, apalagi nggak menyanyi mau minta. Makanya kalau di gereja kata, kalau dia sama menyanyi itu dia sama berdiam. Nanti dia menyanyi Hosana. Aduh, jadi artinya bukan begitu juga bahwasanya kita jadi trauma, bahwasanya ya kita perlu disempurnakan. Tetapi juga kalau Anda mintalah supaya Tuhan kasih kemampuan, kekuatan untuk melakukan itu ketika DP ujian datang, kan begitu. Oke Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi secara kesimpulan bahwa kalau ibadah berguna dalam segala sesuatu karena terletak dua janji yang mengingatkan kita untuk menjadi bagian kita, maka jangan memisahkan diri kita dengan Tuhan melalui ibadah. Silakan Anda beraktivitas, kita juga harus mencintai pekerjaan yang kita kerjakan, karena pekerjaan yang dilakukan dengan terpaksa tidak akan maksimal. Kita tidak akan bisa menunjukkan bahwa kita punya kualitas, gitu kan? Kita perlu mencintai, kerjakan dengan cinta apapun. Tetapi satu poin penting, segala sesuatu yang kita fokus untuk kerjakan, semua itu cuma punya satu target, supaya orang tahu bahwa Yesus ada serta kita yang membuat kita berhasil. Kita bisa mempermuliakan Tuhan melalui itu, menghasilkan seperti tadi malam, buah pembaharuan cara berpikir, buah roh, dan membawa orang. Ya, untuk apa ya? Tidak perlu kita rekayasa untuk mengobsesi orang kepada kita, memagnet orang untuk datang. Tidak perlu.
Tapi dengan apa yang kita terima dari Tuhan, saya rasa itu cukup untuk membuat orang bertanya-tanya, kok bisa kamu begitu? Sederhana. Jawaban sederhana akan meyakinkan orang karena mereka lihat bukti yang nyata. Baik, puji Tuhan, segala kemuliaan dan hormat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mendengar dan kami sudah belajar apa yang Tuhan firmankan hari ini. Tapi kiranya Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu, cara berpikir kami terus Tuhan sempurnakan. Perkenalkan diri-Mu kepada kami lebih lagi. Apa yang belum kami pahami, mengerti tentang apa yang Kau inginkan, apa yang Kau mau, dan biarkan kami berjalan di dalam rel dan agendanya Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan kami ketika Tuhan mulai angkatkan untuk terus bertahan dalam kebenaran, supaya kami jangan terjebak ketika kami mulai mendapati segala sesuatu yang kami butuhkan secara jiwa, bahwasanya semua mulai terpenuhi ketika kami mulai diangkat. Dan tolong kami untuk dapat terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, karena kami tahu bahwasanya dalam waktu yang dipercepat ini, karya Tuhan terus mempercepat untuk menggenapi janji-janji-Mu atas kami, karena Tuhan yang berjanji tidak pernah ingkar janji. Tapi tolong kami untuk terus kami kuat di dalam kekuatan, di dalam kebenaran. Maka segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Apapun masalah yang kami alami hari ini, dalam hari-hari kebelakang ini, kami percaya semua ada jalan keluar, semua ada solusi dari Tuhan, karena Engkau Yesus jawaban bagi kami. Engkau yang terus beri kekuatan baru bagi kami untuk berjalan dalam semua hal yang kami harus lakukan dalam hal mempermuliakan Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan lewat kami. Berkati umat jemaat-Mu, baik yang hadir maupun Tuhan Yesus yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara virtual, bahkan jemaat-jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami hari ini, simpatisan semua Tuhan lawan. Berkati kami menurut ukuran pemberian Kristus dalam anugerah dan kehendak-Mu yang ajaib dalam kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Bapa yang ajaib. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.